dari BPBD Pasaman Barat, Pak. Terima kasih. Tanyakan Pak dari hal kelengkapan tadi, Pak, kelengkapan proposal ini, Pak, menyangkut dengan desain RAB teknis yang akan disiapkan oleh OPD teknis. Memang kami selama ini, Pak, memang kawan-kawan di teman-teman di PU ini kadang nggak ada keberatan Pak membuat RAB-nya itu, Pak. Dan kalau rencana jembatan, jembatan itu kan misalnya agak rumit juga, Pak, dan disambat yang tinggi. Sementara itu kan tidak mudah pekerjaannya, Pak. Jadi kalau kami bikin RAB konsultan, itu kan membutuhkan biaya juga. Jadi disitulah teman kita, Pak, untuk melengkapi RAB ini. Apalagi desain sama RAB gitu. Kalau RAB ini kasarnya kita bisa bikin, tapi yang desain ini, Pak, apakah kita bisa standar minimal lah gitu, Pak, ya. Ingin tahu apa standar minimal aja yang bisa divalidasi nanti, verifikasi nanti oleh orang BNPB. Kemudian dan dari checklist ini aja, Pak, ya, apakah sudah hadir. Itulah kiriman kami. Kemudian yang apa lagi, Pak? Kami dulu Pasaman Barat kan pernah dapat sanksi terus skor mungkin BPB tahu gitu, Pak. Tapi itu kan sudah informasi kan sudah dapat dijalani dari pejabat yang lama itu, Pak. Jadi apakah terkait demikian juga nanti, Pak, tapi yang sekarang ke depannya, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Ya, baik Bapak. Nah, gini Pak, kalau terkait untuk usulan proposal itu sebenarnya kami minta ya kalau memang ada dana terkait konsultan silakan konsultan, Pak. Tapi kalau terkait untuk kenapa kalau minta dinas teknis karena memang ranahnya mereka yang melakukan itu. Nah, memang caranya seperti ini, Pak. Kalau memang itu sulit, paling tidak kan biasanya ada umpamanya ada jembatan, kan bisa ada dulu pernah mengerjakan jembatan yang mirip-mirip seperti itu, Pak. Mungkin itu bisa dijadikan acuan dulu. Tinggal mengikuti bentang sama konstruksinya seperti apa. Karena toh nanti ketika dana alokasi itu muncul, akan ada lagi perencanaan ulang. Seperti itu, Pak. Tapi kalau minta di RAB ini sebenarnya bukan RAB kasaran pun cukup, tapi dikeluarkan oleh dinas teknis. Jadi bisa mengacu kepada sebenarnya misalnya jembatan bisa dipakai tuh contoh jembatan yang mirip dengan yang saat ini dengan yang pernah ada, Pak. RAB yang belum pernah ada silakan disesuaikan dengan jembatan yang akan jadi nggak perlu harus, tapi tetap itu dikeluarkan oleh si dinas PU-nya, Pak. Jadi mungkin memang kalau langsung si dinas PU-nya dia akan sulit kalau mengkaji langsung, tapi maksudnya ini kan RAB yang menjadi dasar Bapak mengeluarkan angka dulu. Paling tidak ada dasarnya dulu, bisa mengacu kepada jembatan yang pernah ada seperti itu, Bapak. Nah, kalau terkait temuan, ya, berapa menit lagi? Oh ya, saya sudah diingatkan panitia, Bapak Ibu. Kalau terkait temuan memang itu wajib diselesaikan dulu, Pak. Termasuk misalnya mungkin saya kurang paham juga atau mungkin kalau Pasaman Barat belum pernah ada. Oke, intinya temuan terkait DSP maupun hibah RR maupun dana DPSBH setahun sebelumnya itu harus selesai dulu kalau seandainya mau mengusulkan hibah ini, Pak. Seperti itu. Ya, untuk ini saya silakan, Mas. Mohon izin, Pak, saya Rizky dari Bengkulu Utara, dari bidang RR Bengkulu Utara. Jadi saya sudah menyimak dari awal kita dan mungkin ini agak di luar proposal ini, Pak, tapi tetap nyambung juga. Saya ini cuma mau bicara tentang masalah sistem yang kita kerjakan sekarang. Terus terang, Pak, kenapa tidak bidang RR ini, bidang kita ini? Oke lah kita fokus di situ pasca RP3P dan penanganan lanjut, tapi kenapa kita tidak berfokus dulu pada kerusakan yang terjadi, Pak? Maksudnya itu kerusakan yang terjadi itu kita kerjakan secepat-cepatnya sesudah tanggap darurat. Maksudnya gini, kalau terjadi kerusakan itu pasti ada terjadi kerugian, Pak. Pasti ada gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan resiko. Kenapa tidak sesudah
ini mohon nih, karena posisinya ini pemateri terakhir dari BNPB. Jadi kenapa tidak setelah masa tanggap darurat kita langsung memperbaiki kerusakan? Mekanismenya untuk menghitung rencana anggaran biaya dan lain-lain itu kan tidak mungkin langsung dalam secepat mungkin itu, Pak. Jadi bisa mungkin ada sistem yang bisa kan sebelumnya kita sudah tahu nilai aset dan sebagainya yang dibangun misalnya tahun 2010 atau 2011 itu kan bisa kita kalikan dengan peningkatan mata uang ditambah overhead dikalikan berapa tahun itu sudah terbangun gitu. Jadi langsung bisa kita dapatkan nilai aset pada tahun tersebut, dan maksudnya itu kalau bisa dalam sesudah tanggap darurat itu posisi hibah itu langsung masuk ke bidang RPA. Jadi saat itu kita untuk mekanisme kerugian sendiri kita menghemat waktu yang begitu banyak gitu. Jadi kalau pengalaman saya pribadi itu kayak saya masuk di RE 2019 bencana April masuk Banten hibah itu sudah di 2021 akhir. Jadi posisi berapa banyak kerugian? Kenapa tidak bisa kerusakan itu kita tangani sesudah masa tanggap darurat gitu? Dengan menghitung, ya kita hitung saja nilai aset tahun segitu ditambah penambahan mata uang ditambah overhead untuk pelaksanaan itu. Itu aja sih Pak kalau menurut saya. Jadi tidak terlalu lama untuk itu pas RP3 dan proposal itu makan waktu yang begitu lama menurut saya. Untuk penanganan luar ya jelas infrastruktur kan, kalau rumah kita bisa pakai rumah semi permanen bantuan semi permanen. Kalau infrastruktur itu nggak bisa Pak itu Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin sebenarnya saya paham Pak kenapa memang saya sampaikan lagi dulu dana hibah ini memang tidak seperti DSP. Nah, dana hibah ini masuknya itu sebenarnya sama kayak DSP pada dana cadangan penanggulangan bencana Bapak Ibu. Jadi kalau dana cadangannya ini banyak, tapi kita lihat dulu kalau kejadian bencananya banyak, pasti DSP-nya akan menguras lebih banyak. Tinggal yang tersisa berapa dari dana cadangan ini. Nah, sebenarnya untuk mempercepat proses, untuk mengurangi kerugian, pas pada tanggap darurat bisa dilakukan namanya kan biasa ada perbaikan sementara dulu, paling tidak dipulihkan dulu Pak. Ya kalau memang ada jembatan putus ya dibuatkan jembatan sementara, sehingga bisa beroperasi kembali dan kerugiannya berkurang. Seperti itu. Tapi memang kalau untuk hibah RR ini ialah dia tidak seperti DSP. Ini memang satu kantong dari dana cadangan. Cuman pemakaiannya berbeda dengan DSP. Karena pengertian RR itu ialah pada saat normal pasca bencana. Seperti itu. Makanya jadi gambaran seperti itu. Dulu pada tahun 2018 itu kan ada bencana NTB, kemudian Sultan, sehingga hibah pada tahun 2018 itu sedikit, hanya untuk wilayah DIY dan Jateng saja, karena DSP-nya sudah terserap dananya sudah terserap di DSP. Nah, hibah ini kenapa dicairkan agak lama? Karena dia harus dilihat dulu, sisanya berapa nih Pak. Makanya kebanyakan dia di akhir-akhir tahun ya. Ternyata sisa segini itulah akan dijadikan alokasi untuk hibah. Tapi untuk mengurangi dampak memang kerugian itu yang paling tidak pas darurat itu dilakukan dulu perbaikan sementaranya dulu Pak. Mungkin kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, saya lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Ini sama Bapak Ibu, tahapannya sama kayak konsul RR.